Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rukmayana dari jurusan Kimia kelas B. Di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ketiga yang diberikan oleh dosen Bahasa Indonesia yang menjelaskan tentang diksi atau pilihan kata. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang diksi atau pilihan kata. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diksi itu pemilihan kata yang memiliki makna yang tepat dan selaras atau dalam penggunaannya memiliki kecocokan dalam mengungkapkan gagasan dengan pokok pembicaraan, peristiwa, dan halayak pembaca atau pendengar pilihan kata. Fungsi diksi ini sendiri yaitu agar pemilihan kata dan cara penyampaiannya dapat dilakukan dengan tepat sehingga orang lain dapat mengerti maksud yang disampaikan. Diksi juga berfungsi untuk memperindah suatu kalimat. Jenis-jenis diksi dibagi menjadi dua, yaitu diksi berdasarkan maknanya dan diksi berdasarkan leksikalnya. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis diksi berdasarkan leksikalnya. Diksi berdasarkan leksikalnya ada beberapa, yaitu sinonim, antonim, homonim, homofon, homograf, polisemi, hipernim dan hiponim, atau yang dikenal dengan kata khusus dan kata umum. Sinonim atau bahasa Inggrisnya synonym adalah bentuk bahasa yang memiliki makna mirip atau sama dengan bentuk bahasa lain. Dengan kata lain, istilah ini digunakan untuk mengelompokkan dua bahasa atau lebih berdasarkan kemiripan maknanya. Atau dengan penjelasan yang lebih mudah, sinonim adalah persamaan kata. Seperti halnya kata masalah. Kata masalah memiliki beberapa sinonim atau persamaan kata, di antaranya yaitu perkara atau problem. Problem juga termasuk bahasa Indonesia loh. Selain kata masalah, sebenarnya masih banyak lagi kata-kata lain yang juga memiliki sinonim atau persamaan kata. Contohnya yaitu bahagia sinonimnya senang, pintar sinonimnya pandai, dan lezat sinonimnya enak, dan masih banyak kata lain di antaranya. Yang kedua yaitu antonim. Secara semantik, Verhaar mengatakan bahwa antonim adalah ungkapan atau biasa disebut dengan kata, tetapi dapat juga disebut dengan frasa atau kalimat yang dianggap bermakna kebalikan dari ungkapan lain. Secara mudah dapat dikatakan bahwa antonim adalah kata-kata yang maknanya berlawanan. Istilah antonim berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu onoma yang artinya nama dan anti yang artinya melawan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata antonim dimaknai sebagai kata lain, seperti contohnya kata pandai merupakan antonim dari kata bodoh. Pada kedua kata tersebut, jelas terdapat makna yang bersinggungan satu sama lain, yaitu kata pandai melambangkan orang yang cepat menangkap pelajaran dan mengerti sesuatu, sedangkan kata bodoh melambangkan orang yang sulit menerima pelajaran. Hubungan makna antara dua buah kata yang berantonim bersifat dua arah. Jadi, kalau kata bagus berantonim dengan kata buruk, maka sebaliknya, kata buruk juga berantonim dengan kata baik. Antonim mempunyai beberapa pembagian sesuai dengan jenisnya, yaitu antonim berpasangan. Antonim berpasangan adalah antonim yang melibatkan pertentangan antara dua kata.
Contohnya, kata hidup yang berlawanan dengan mati. Kedua yaitu antonim majemuk. Antonim majemuk adalah antonim yang melibatkan banyak kata. Contohnya, kalimat rumah itu berwarna merah yang berlawanan dengan rumah itu berwarna hijau. Yang ketiga, antonim gradual. Antonim gradual adalah antonim yang memiliki tingkatan dalam pertentangan. Contohnya adalah rumah mewah berantonim dengan rumah sederhana. Yang keempat yaitu antonim hierarkis, yaitu antonim yang pertentangan katanya dalam posisi bertingkat. Contohnya, Januari berantonim dengan Februari. Yang selanjutnya yaitu antonim relasional. Antonim relasional ini adalah antonim yang kedua katanya saling berhubungan. Contohnya adalah kata suami dengan kata istri. Jenis-jenis diksi selanjutnya yaitu homonim. Secara etimologi atau istilah, homonim berasal dari bahasa Yunani, yakni homos yang berarti sejenis atau sama, dan anoma yang berarti nama. Secara umum, homonim adalah suatu kata yang memiliki makna berbeda tetapi lafal atau ejaannya sama. Ciri-ciri homonim yaitu berupa dua kata atau lebih, tidak ada hubungan makna, dan digunakan secara denotatif. Contoh kata homonim adalah hak. Hak itu artinya bagian dari sepatu wanita, bisa juga artinya sesuatu yang benar, dan juga milik atau kepunyaan. Contoh lain homonim yaitu bulan. Artinya itu penyebutan periode dalam kalender, bisa juga diartikan sebagai satelit alam yang mengorbit pada bumi. Jenis diksi yang berikutnya itu homofon. Homofon terdiri dari dua kata, yaitu homo yang memiliki arti sama dan fon yang memiliki arti bunyi. Jadi, homofon memiliki arti hubungan antara dua kata atau lebih yang mempunyai bunyi serupa, akan tetapi penulisan dan juga artinya berbeda. Kata-kata homofon dieja dengan menggunakan lafal yang sama. Contohnya seperti bank atau bank. Kata homofon sendiri memang sudah untuk diidentifikasi dalam arti atau makna tanpa penulisan atau digabungkan menjadi sebuah kalimat utuh. Contoh lain homofon yaitu rock dan rock. Rock memiliki arti jenis aliran musik dengan instrumen keras sekaligus berisik, sedangkan rock adalah rock jenis pakaian yang sering digunakan khusus wanita. Jenis-jenis diksi yang selanjutnya yaitu homograf. Homograf berasal dari dua kata, yaitu kata homo yang berarti sejenis dan graf yang berarti tulisan. Homograf adalah kata yang memiliki lafal dan arti yang berbeda, namun ejaannya sama. Kata-kata yang termasuk homograf mudah dimengerti, sehingga kita dapat dengan mudah tahu apa makna dari kata tersebut. Contohnya yaitu kata tahu. Kata tahu mempunyai arti makanan yang terbuat dari kacang kedelai. Selain itu,
tahun juga mempunyai arti mengetahui suatu hal. Contohnya, ayah menyukai semua jenis olahan makanan dari tahu. Kalimat berikutnya itu, pemenang cerdas cermat itu sangat pintar. Hampir semua pernyataan dia tahu jawabannya. Contoh lain dari kata homograf yaitu memerah, seni, semi, dan lain-lain. Jenis-jenis diksi berikutnya yaitu polisemi. Polisemi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai bentuk bahasa atau kata, frasa, dan sebagainya yang memiliki makna lebih dari satu. Polisemi sering disamakan dengan homonim, yaitu kata yang memiliki lafal atau ejaan yang sama, namun memiliki makna yang berbeda. Perbedaannya, meskipun polisemi memiliki makna yang berbeda, namun masih saling memiliki hubungan. Penyebab munculnya polisemi adalah karenanya pergeseran pemakaian bahasa, spesialisasi dalam lingkungan sosial, bahasa figuratif, penafsiran kembali pasangan homonim, dan pengaruh bahasa asing. Contoh polisemi yaitu darah. Kata darah. Kata darah memiliki arti cairan tubuh, tetapi dapat juga diartikan sebagai saudara. Contohnya pada kalimat Ibu dan Pak Ari memiliki hubungan darah, hanya saja mereka tidak saling tahu. Pada kalimat itu, kata darah memiliki arti sebagai saudara. Kalimat berikutnya yaitu darah bercucuran di pertandingan taekwondo tadi malam. Pada kalimat ini, darah diartikan sebagai cairan tubuh. Kata umum dan kata khusus. Kata umum ialah kata-kata yang memiliki makna dan cakupan pemakaian yang lebih luas. Kata yang termasuk dalam kata umum disebut dengan hipernim, sedangkan kata khusus adalah kata-kata yang ruang lingkupnya dan cakupannya lebih sempit. Dan kata khusus ini disebut juga dengan hiponim. Pada umumnya, kata umum memiliki beberapa macam kata khusus. Meskipun kata-kata khusus memiliki bentuk yang berbeda, maknanya tetaplah sama dengan makna kata umum. Contoh kata umum dan kata khusus. Kata umumnya itu melihat, dan kata khususnya itu menengok, menyaksikan, melirik, memandang, melototi, mengamati, dan memperhatikan. Kata umum berikutnya yaitu mendatangi. Kata khususnya mendatangi yaitu mampir, singgah, atau berkunjung. Kata umum berikutnya yaitu membawa. Kata khusus dari membawa yaitu mengangkat, menjinjing, menggendong, mengangkut, menyeret, membopong, dan memanggul. Setiap kata umum dapat digunakan dalam setiap konteks penggunaan bahasa di dalam kalimat, sedangkan
Kata khusus hanya digunakan dalam konteks kalimat tertentu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.